William Arthur Brownell adalah tokoh besar dalam matematika pendidikan di awal abad 20. Beliau lahir pada tanggal 19 Mei 1895 di Smethport, Pennsylvania, dan wafat pada tanggal 24 Mei 1977. Riwayat pendidikan yang ditempuh beliau yaitu menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah di Smethport, Pennsylvania, lalu melanjutkannya ke Allegheny College dan mendapatkan gelar AB pada tahun 1917. Gelar AB merupakan bahasa Latin dari gelar Bachelor of Arts. Setelah itu, beliau melanjutkannya ke Chicago University dan mendapatkan gelar PhD yaitu Doctor of Philosophy pada tahun 1926. Beliau juga mendapatkan gelar LLD yang merupakan gelar kehormatan dari Allegheny College pada tahun 1942. Karir akademik yang dimiliki beliau adalah sebagai berikut. Di tahun 1930 sampai dengan 1949, beliau merupakan profesor psikologi pendidikan di Duke University, tempat di mana beliau melakukan penelitian pentingnya. Lalu di tahun 1950 sampai dengan beliau pensiun, di tahun 1962, beliau merupakan dekan dari University of California, Berkeley Graduate School of Education. Beberapa buku-buku karya beliau adalah yang pertama yaitu ada Meaningful versus Mechanical Learning, A Study in Grade 3 Subtraction pada tahun 1949. Yang kedua ada Learning as Reorganization and Experimental Study in Third Grade Arithmetic pada tahun 1939. Yang ketiga ada Learning the Multiplication Combinations pada tahun 1943. Yang keempat ada Arithmetical Abstractions, The Movement Toward Conceptual Maturity Under Differing Systems of Instructions pada tahun 1964. Pada tahun 1935, Brownell mengemukakan pandangannya terhadap matematika baru sebagai the meaning theory, di mana ia beranggapan bahwa dasar dari pembelajaran matematika bukan hanya sekedar di pengulangannya, tetapi di pemahaman dan pengertian. Teori ini akhirnya menjadi alternatif dari teori yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Gestalt pada tahun 1930, yaitu the drill theory. Nah, kalau menurut the drill theory ini sendiri, latihan hafalan itu merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Namun, hal ini ditepis oleh Brownell karena menurutnya dalam belajar, orang membutuhkan makna, bukan hanya sekedar respon otomatis yang banyak. Sehingga, menurutnya the drill theory terkesan bahwa proses pembelajaran matematika, khususnya aritmatika, dipahami semata-mata hanya sebagai kemahiran. Selanjutnya, ada teori drill dalam pengajaran matematika berdasarkan kepada teori belajar asosiasi yang lebih dikenal dengan sebutan teori belajar stimulus respon yang dikembangkan oleh Edward F. Thorndike tahun 1874 hingga 1949. Menurut teori drill, ikatan antara stimulus dan respon itu bisa dicapai oleh siswa dengan latihan berupa ulangan, yaitu drill itu sendiri. Atau dengan kata lain, dengan latihan menghafal. Teori belajar ini menyatakan bahwa pada hakikatnya, belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Menurut hukum ini, belajar akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat siswa mendapat pujian sehingga ia merasa puas karena sukses yang diraihnya, dan sebagai akibatnya akan mengantarkan dirinya ke jenjang kesuksesan yang berikutnya. Menurut teori makna, anak itu harus melihat makna dari apa yang dipelajarinya, dan ini adalah isu utama pada pembelajaran matematika. Nah, teori makna ini mengakui drill dalam pelajaran matematika, bahkan sangat dianjurkan jika diperlukan. Jadi, drill itu penting, tetapi drill dilakukan apabila suatu konsep, prinsip, atau proses telah dipahami dengan dimengerti oleh para siswa. Berikutnya adalah penjelasan lebih lanjut mengenai teori Brownell ini. Nah, seperti yang tadi telah disebutkan sebelumnya, pada landasan mengenai teori ini yaitu telah dijelaskan bahwa teori Brownell atau bisa disebut sebagai meaning theory. Teori ini merupakan pengembangan dari teori drill, di mana Brownell ini menganggap kalau teori drill itu kurang sesuai pada penerapan pembelajaran matematika anak. Kemudian Brownell mengembangkannya pada teorinya tersendiri yang disebut dalam teori meaning theory. Meaning teori ini sesuai dengan namanya, di mana Brownell ini beranggapan bahwa anak-anak itu bisa mendapatkan ilmu atau
bisa menyerap ilmu ketika pembelajaran ini terjadi secara terus-menerus atau secara intens, sehingga anak dapat menangkap makna dari pembelajaran tersebut. Jadi meaning theory atau teori dari Brunel ini menganggap bahwa matematika adalah sebuah sistem atau konsep dan proses yang dapat dimengerti. Nah, jadi Brunel ini berharap bahwa anak itu tidak hanya sekedar mengetahui bilangan, tetapi juga memahami matematika ini baik dari sisi matematikanya dan juga sisi praktis. Jadi diharapkan anak dapat menghadapi situasi aritmatika di mana dia dapat menyelesaikannya secara kuantitatif. Nah, contohnya tuh gimana dalam pembelajaran anak usia dini? Jadi menurut Brunel, ketika anak pertama kali misalnya dikenalkan pada konsep bilangan atau konsep menambah, mengurangi, itu ada baiknya anak dikenalkan melalui barang-barang di sekitarnya. Atau bisa dikatakan ada baiknya anak dikenalkan melalui suatu hal yang konkret, benda-benda yang konkret. Jadi seperti tadi misalnya bilangan, anak dikenalkan dengan manipulasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi anak tuh mengerti mengenai bilangan tersebut. Misalnya angka bilangan 1 itu terdiri dari dapat dikenalkan ini loh satu benda, ini loh bilangan 1. Jadi dari proses itu melalui pengenalan konkret tersebut, maka pengetahuan mengenai bilangan 1 itu akan lebih bermakna dan menempel pada diri anak. Dalam pembelajaran PAUD, guru menggunakan benda-benda konkret untuk mengenalkan sebuah konsep matematika. Manipulasi benda-benda konkret tersebut harus berhubungan dengan kehidupan jangka panjang yang akan dipakai oleh anak di masa depan. Dalam hal ini, guru harus pandai menyiapkan berbagai media yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran. Contohnya seperti pembelajaran mengenal angka, guru bisa menggunakan papan angka sebagai media. Guru dapat menyebutkan satu persatu angka sambil menunjuk angka tersebut pada papan angka. Ini angka 1. Angka 1 warnanya apa ya? Merah. Ini angka 2. Angka 2 warnanya apa? Betul, kuning. Ini angka 3. Angka 3 warnanya apa ya? Hijau, dan seterusnya. Kemudian untuk mengenalkan angka bisa juga menggunakan benda konkret seperti pensil, sumpit, atau benda-benda yang lain. Contohnya seperti guru menunjukkan sebuah pensil sebagai manipulasi dari angka 1. Misalnya, anak-anak, satu buah sumpit ini dilambangkan dengan angka 1. 2 buah sumpit dilambangkan dengan angka 2. Guru bisa menunjukkan 1 buah sumpit sebagai manipulasi angka 1 dan 2 buah sumpit sebagai manipulasi angka 2 dan seterusnya. Anak dapat lebih mudah mengingat suatu hal baru dengan lagu. Guru bisa mengajarkan angka lewat lagu sederhana yang liriknya bisa membantu anak menghafal angka. Contohnya seperti lagu yang satu ini. Ayo semua bernyanyi bersama mengenal angka 1 sampai 5. 1 angka 1, 2 angka 2, 3 angka 3, 4 dan 5. La 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 la. Itulah angka 1 sampai 5. Yeay. Perlu diperhatikan bahwa bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak dapat belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Maka dari itu, guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Dalam pembelajaran matematika, guru dapat menunjukkan benda-benda di sekitar anak yang mengandung unsur matematika. Guru dapat menempelkan stiker-stiker angka pada benda-benda yang ada di ruangan kelas. Contohnya seperti gelas. Angka berapa ya yang ada di gelas ini? Angka 6, betul.
Beban yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Pembelajaran matematika harus menggunakan benda-benda yang sering dijumpai anak, tetapi konsep yang diajarkan adalah sebuah hal baru. Melakukan pendekatan dengan permainan akan lebih mudah untuk menarik antusias anak dalam mempelajari hal baru dibandingkan dengan hanya menghafal angka-angka. Berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Jika anak belum siap belajar, guru tidak boleh memaksa. Tetapi guru bisa melakukan pendekatan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Beri kesempatan anak untuk saling berinteraksi dengan teman sebayanya, seperti membagi anak ke dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas puzzle atau permainan lainnya.